Kembali ke King Feng, yang saat ini nampak fokus, memperhatikan mekanisme tersembunyi, yang muncul setelah ia mengalahkan dua pengikut dewa kuno sebelumnya. King Feng yang terkejut akan adanya mekanisme ini, kemudian mulai mengklik tombolnya, yang lalu mengeluarkan suara krek yang cukup keras. Sesaat kemudian, lingkaran angin di sekitarnya muncul, yang membuat King Feng waspada dengan apa yang terjadi. Rupanya, lingkaran angin barusan adalah bentuk dari lift yang seketika bergerak membawa King Feng untuk turun ke lantai bawah. King Feng juga tidak menduga kalau di kuil keimanan ini terdapat lift yang akan membawa pemain ke destinasi selanjutnya. Saat lift terus turun ke bawah, perlahan pintu di atas King Feng mulai tertutup, menghalangi cahaya yang masuk dari atas. Nampak King Feng yang masih waspada, apalagi dirinya tidak tahu tentang apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Tak lama kemudian, liftnya kemudian berhenti, yang membuat perasaan King Feng menjadi lega. King Feng kemudian mengaku, kalau rasanya ia sudah turun ke lantai bawah, sekitar 3 atau 400 meter dalamnya. Saat ia berjalan ke depan, King Feng lagi-lagi dibuat terkejut dengan apa yang ia saksikan kali ini. Dia kemudian bersuara, kalau ini ternyata adalah labirin tersembunyi, yang berada di bawah kuil keimanan. Setelah melihat tempatnya secara langsung, King Feng kembali berpikir, bahwa ada kemungkinan tertentu, kalau labirin tersembunyi seperti ini, akan muncul di antara reruntuhan yang 3 itu. Dan jujur saja, King Feng mengaku telah menjelajahi banyak di antaranya, pada kehidupan sebelumnya. King Feng juga menambahkan, kalau akan ada banyak sekali jebakan, yang terdapat di dalam labirin. Tetapi meskipun begitu, selama ada orang yang bertindak sebagai umpan meriam, maka sama sekali tidak ada bahaya, dalam menjelajahi sebuah labirin seperti ini. Hanya saja, berhubung dirinya datang sendirian, maka King Feng paham, kalau ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, dengan atribut yang King Feng miliki, jika ia mengaktifkan salah satu dari perangkap atau jebakan labirin ini, maka yang terjadi adalah kematian baginya. King Feng lalu mengeluarkan liontin yang ia dapatkan sebelumnya, dan panel sistem kembali menjelaskan mengenai liontin ini. Liontin ini bernama Pendant of the Faithful, atau liontin setia, yang berada di kelas gold atau emas. Ini adalah item khusus, yang hanya dapat digunakan oleh pemain dengan kelas assassin. Jika pemain assassin mengenakan liontin ini, maka ia akan memperoleh tambahan 15 agility atau kecepatan, dan 20% cooldown reduction, atau penurunan cooldown terhadap semua skillnya. Dan persyaratan untuk menggunakan liontin ini, adalah pemain tersebut harus mencapai level 8 terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga efek unik, yang membuat pemain dapat memanggil pengikut dewa kuno yang taat, yang berada di kelas silver, untuk bertarung bersama dengan pengguna. Untuk cooldown pemanggilan pengikut tersebut, membutuhkan 600 detik, agar bisa menggunakannya kembali. King Feng kemudian mengucap syukur, karena untungnya, dia masih mempunyai benda ini. Dan tanpa banyak membuang waktu, King Feng kemudian mengenakan liontin itu, dan langsung memanggil satu pengikut dewa kuno. Dia mengucapkan mantra, Summon Silver Tier, Devout Follower. Atau bahasa Indonesianya, aku memanggil pengikut setia, yang berada di kelas silver. Cahaya biru mulai memancar dari tangan kanan King Feng, lalu dari sana muncul bayangan transparan, yang perlahan memadat menjadi entitas. Bentuknya mirip seperti yang ia lawan di atas sebelumnya, namun ini lebih mencolok, karena diselimuti oleh energi biru yang mengitarinya. King Feng kemudian memberikan perintah padanya, untuk berdiri dan pergi jelajahi tempat di depannya. Pengikut itu hanya menggeram, yang sepertinya tanda setuju akan perintahnya.
Setelah pengikut itu berjalan menjauh, King Feng kembali cerita, kalau dengan ini, maka akan mudah baginya, dalam penaklukan labirin tersembunyi ini. Dengan Antek yang mengintai di depannya, maka jika sesuatu hal terjadi, King Feng bisa mengetahui di mana letak perangkapnya. Namun meski begitu, tetap saja, King Feng tidak menutup kemungkinan, kalau masih terdapat bahaya yang mengincarnya. Jadi, King Feng berencana untuk mengembangkan pasif dodge-nya terlebih dahulu, atau refleks menghindar dari tubuhnya, untuk berjaga-jaga, akan ancaman terhadapnya. Sesaat kemudian, panel sistem muncul dan memberitahu, kalau King Feng telah menggunakan 1-2+3+5 poin evolusi, atau 7 poin evolusi miliknya. Sehingga poin evolusi yang tersisa, kini tinggal 24 poin saja. Namun skill Ghost Shadow Blur, atau hantu bayangan yang kabur, yang sebelumnya berada di kelas Gold, kini meningkat ke kelas Epic. Hal ini, yang awalnya memberikan 15% kemungkinan King Feng menghindar, kini menjadi 75% kemungkinan, King Feng bisa menghindar dari apapun. Dan pengaktifan menghindar ini, juga akan memberikan kekebalan padanya, terhadap semua serangan yang ia terima. King Feng yang sudah membaca penjelasan itu, kemudian mulai menanggapinya. Dengan kemungkinan menghindarnya yang sebesar 75% ini, sejujurnya sudah sangat tinggi dibandingkan sebelumnya. Sehingga, poin evolusi yang tersisa, bisa King Feng gunakan, untuk mengembangkan skill Instant Shadow Slash miliknya, yang dari kelas Gold ke kelas Epic. King Feng kemudian mengembangkan skill Shadow Slash miliknya, yang membuat panel sistem kembali muncul, dan memberitahu detailnya. King Feng telah menggunakan 13 poin evolusi, dan poin evolusi yang tersisa, kini tinggal 11 poin saja. Skill Instant Shadow Slash, yang awalnya berada di kelas berlian atau diamond, kini berevolusi ke kelas epic. Flash atau tebasan satu arah, yang awalnya 27 meter, kini meningkat menjadi 30 meter. Dan saat pengguna memasuki kondisi tak terlihat, yang awalnya berlangsung selama 9 detik, kini dapat berlangsung selama 12 detik. Jika pengguna memberikan tebasan di waktu tidak terlihat ini, maka serangan yang dihasilkan, yang awalnya memberikan 7 tebasan, kini menjadi 9 tebasan, ke semua musuh yang berada di sepanjang jalan. Waktu cooldown skill ini, yang awalnya 12 detik, menjadi 8,8 detik saja. Selain itu, lebar tebasan yang awalnya hanya 4,1 meter, kini meningkat menjadi 5 meter. Setiap tebasan dari pengguna, akan memberikan tambahan serangan, dari yang 300 poin serangan, menjadi 400 poin serangan. Setelah melihat semua itu, King Feng kembali menanggapi. Berhubung dari kelas epic ke kelas legendari membutuhkan 10 poin evolusi, maka semakin tinggi tingkatan awal suatu item, maka semakin hemat pula biaya, yang bisa ia gunakan untuk mengembangkannya. Misalnya, jika suatu skill berada di kelas epic di awal, maka evolusi ke kelas legendari, adalah evolusi pertamanya. Sehingga, hanya membutuhkan poin evolusi dasar, sebanyak 1 poin saja. Padahal jika skill itu dari kelas bronze, jika sudah dievolusi menjadi kelas epic, maka persyaratan asli yang dibutuhkan, adalah 10 poin evolusi. Dan karena target evolusi kini adalah ke kelas legendari, maka dibutuhkan 10 kali lipat, dari poin evolusi yang ada. Dan 1 kali 10, adalah 10 poin. Hal ini juga berarti, kalau King Feng mempunyai skill kelas epic, maka ia bisa dengan cepat, untuk mengembangkannya ke kelas legendari, kelas mythical atau mistik, dan bahkan, kelas ancient atau kuno, sampai kelas immortal atau kekal. Tetapi, kalau skill tersebut di awal adalah skill kelas normal, maka untuk mengembangkannya ke kelas epic, skill itu perlu dievolusikan 7 kali terlebih dahulu.
Dan saat mencapai 7 kali, maka akan membutuhkan ratusan poin untuk mengembangkannya. Tapi hal baiknya adalah tidak perlu dari kelas berapa skill itu dimulai, King Feng dapat menghabiskan sedikit poin untuk bisa mengembangkannya ke kelas epic. Atau dengan kata lain, mulai dari sekarang, semua skill yang dimiliki King Feng setidaknya berada di kelas epic. Dan karena King Feng kini hanya mempunyai 11 poin evolusi yang tersisa, King Feng hanya dapat mengembangkan skill Shadow Sneak miliknya, yang kelas Platinum lebih dulu. Panel sistem kembali muncul, memberitahukan bahwa King Feng telah menggunakan 3+5 poin evolusi, atau 8 poin, untuk mengembangkan skill Shadow Sneak. Sehingga, poin evolusi yang tersisa, tinggal 3 poin saja. Skill Shadow Sneak, yang awalnya berada di kelas Silver, kini meningkat ke kelas Gold atau emas, lalu meningkat lagi ke kelas Platinum. Sehingga, pengguna yang masuk ke mode stealth atau tidak terlihat, yang awalnya bisa bertahan selama 16 detik, kini meningkat ke 20 detik, dan menjadi 24 detik di akhirnya. Selain itu, serangan kritikal yang dapat dihasilkan pengguna, juga meningkat dari yang awalnya 90 poin, berubah menjadi 120 poin, dan berakhir menjadi 150 poin. Cooldown skill ini juga meningkat, dari yang awalnya 26 detik, berubah menjadi 24 detik, lalu berakhir menjadi 22 detik. Setelah melihat hasilnya, King Feng kembali menanggapinya. Saat ini, dirinya memiliki atribut yang dapat mengurangi kecepatan cooldown sebanyak 33%. Cooldown akhir untuk skill Shadow Sneak adalah 16,3 detik. Bagi King Feng, cooldownnya masih terlalu lama, dan serangan pemecah stealth juga agak rendah. Jadi, King Feng perlu menukar skill ini, jika ada kesempatan di masa mendatang. Lalu karena sibuk dengan peningkatan skillnya, Antek King Feng tanpa sadar menginjak sebuah lantai, yang membuat suara klik terdengar, menandakan itu adalah jebakan. Seketika, batu bundar besar jatuh dari langit-langit, menimpa Antek King Feng yang berdiri sebelumnya. Dan karena terkena serangan dadakan ini, Antek pengikut dewa kuno milik King Feng, akhirnya mati dan menjadi esensi. King Feng kembali menjelaskan, bahwa jika makhluk panggilannya mati, maka King Feng akan menunggu waktu cooldown selesai, sebelum ia memanggilnya kembali. King Feng mengaku, kalau labirin ini cukup rumit dan berbahaya. King Feng bahkan hanya bisa menjelajahinya, secara perlahan dan penuh kehati-hatian. King Feng berharap, dirinya bisa menemukan hal-hal bagus, saat waktunya tiba di akhir penjelajahannya. Sementara itu, kita kemudian berpindah ke lapisan atas kuil keimanan. Di sana, nampak 2 orang dari parti Grey Rose sebelumnya, yang sedang mengintai dari kejauhan. Setelahnya ia melapor ke kapten, bahwa ia dapat memastikan, kalau kedua bos monster kecil tadi, benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Hal itu membuat Kapten Grey Rose terkejut, dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Mereka kemudian berjalan ke tengah kuil, dan memperhatikan keadaan sekitarnya. Kapten Grey Rose lalu menyampaikan, kalau jangka hidup mereka, juga nampaknya telah menghilang dari sana. Dirinya yakin, kalau seseorang di antara pemain, pasti telah membunuh monster-monster itu, dan mengambil jangka hidup mereka. Namun yang menjadi pertanyaan, adalah siapa pemain tersebut. Pria cepat menjelaskan, bahwa di antara pemain terkuat saat ini, hanya pro player Shadow lah, yang dapat membunuh 2 bos monster kelas Silver sekarang. Dia bertanya memastikan kepada yang lain, kalau tebakannya ini layak dipertimbangkan. Gadis penyihir yang bersama mereka lantas bertanya, kalau apakah Shadow benar-benar datang kemari. Lalu mengenai jangka hidup mereka yang hilang, apakah benar telah diambil olehnya. Kapten tidak memiliki pilihan lain, selain menerima dugaan itu.
Tetapi hal baiknya, mereka kini tidak perlu mati, karena Shadow telah membersihkan keduanya. Kapten Greyros kemudian menyentuh dagunya, seraya mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Jadi, ketika parti mereka datang kemari, mereka sempat melihat seseorang. Dan orang itu, bahkan nampak berkomunikasi, dengan dua bos monster kelas Silver sebelumnya. Ia bertanya dalam hati, kalau apakah orang itu adalah Shadow. Jika benar demikian, mungkinkah Shadow memiliki sebuah skill, yang bisa menyihir bos monster kelas Silver itu agar patuh. Kapten Greyros mengakui, kalau itu adalah kekuatan, yang tidak bisa dipahami olehnya. Yang pada akhirnya, dia berakhir pada kesimpulan, bahwa kemampuan Shadow sangatlah mengerikan. Kembali ke Shadow, saat ini, nampak satu antek panggilannya yang mati, tertusuk oleh jebakan tombak, yang tiba-tiba muncul dari bawah. Di sini, setelah King Feng berjalan cukup jauh, dia pun menjelaskan, bahwa dirinya telah menjelajah selama 3 jam. Dan ia menduga, kalau gerbang ini, adalah ujung dari labirinnya. Berdasarkan pengalaman hidup King Feng sebelumnya, jika pemain menggunakan nyawa manusia saat menjelajah, maka akan membunuh pemain, setidaknya berjumlah 100 orang. Saat cooldown skillnya kembali pulih, King Feng kembali memanggil anteknya, yang segera muncul diselimuti cahaya biru. King Feng melanjutkan perjalanannya, melewati gerbang penjara, melalui permukaan yang diapit jurang di sisi kiri dan kanannya. Antek pengikut Dewa Kuno terus berjalan ke depan, lalu kemudian berhenti, saat melihat gerbang besi di hadapannya. King Feng lalu memberikan perintah padanya, untuk cepat pergi membuka pintu itu. Antek itu kemudian mengambil ancang-ancang, dan dengan tenaga yang dimilikinya, berusaha membuka gerbang itu demi King Feng. Namun, gerbang itu sama sekali tidak terbuka, yang membuat King Feng merasa aneh. Menyadari keanehan ini, King Feng lalu berjalan ke samping anteknya, menyentuh gerbang besi itu, dan mengalirkan energi mananya ke pintu tersebut. Dan tak lama kemudian, pintu itu akhirnya terbuka, diikuti dengan energi biru dari King Feng sebelumnya. Hal itu membuat King Feng terkejut sekaligus kebingungan, saat menyadari asap yang tebal, tiba-tiba keluar dari sana. King Feng dan anteknya sontak mundur ke belakang, hendak memperhatikan apa yang terjadi. Lalu saat asap itu mulai menghilang, King Feng lalu terdiam, melihat tempat yang terbuka di depannya. Di sana, terdapat beberapa tiang yang berdiri, dan di tengah ruangannya, terdapat satu peti harta karun, yang diselimuti oleh tanaman merambat yang berduri. Di sebelahnya juga terdapat satu entitas misterius, yang berdiri diam, seakan menunggu pemain masuk ke ruangannya. Saat berjalan memasuki ruangan tersebut, King Feng akhirnya menyadari, kalau peti itu penuh duri dan terkunci, serta terdapat satu NPC di sebelahnya. NPC ini, jika dilihat sekilas, merupakan seorang wanita, yang mengenakan pakaian ala biarawati, tetapi khusus untuk kuil keimanan. Panel sistem juga muncul mengidentifikasi NPC ini, tetapi anehnya, yang muncul hanya tanda tanya, tidak ada informasi apapun yang bisa ditampilkan darinya. Menyadari panel sistem pun tidak dapat mengidentifikasinya, King Feng tentunya terkejut di dalam hati, dan kemudian mengakui, kalau baru kali ini, dirinya bertemu dengan seorang NPC, yang cukup misterius dari yang lainnya. Sesaat kemudian, NPC itu mengangguk, mulai berbicara, tetapi dengan bahasa yang sulit dipahami. Gambarnya seperti sebuah simbol, yang jika Mimin cari-cari, itu adalah simbol alfabet, yang berasal dari Skandinavia kuno, bahasa para Viking dari mitologi Nordik. Lalu setelah mengucapkan itu, yang jika diterjemahkan mentah adalah aktifkan sihir, biarawati itu kemudian perlahan menghilang, menjadi sebuah esensi kemasan. Dan melihat itu,
tentunya membuat King Feng kebingungan. Selain biarawati itu, King Feng juga melihat, kalau duri-duri dari peti harta karun sebelumnya, juga ikut menghilang bersamanya. Melihat fenomena ini, King Feng berasumsi di dalam hati, bahwa walaupun dirinya tidak dapat melihat informasi mengenai wanita misterius ini, dirinya yakin, kalau ini pasti ada hubungannya dengan mata penghakiman yang ia miliki. King Feng juga mengomentari peti harta karun itu, yang nampak berkilau keemasan, yang berarti, peti ini berisikan item kelas epik. Tapi meski begitu, King Feng harus tetap berhati-hati, karena ada kemungkinan, kalau ia malah menemukan mimik, atau bahkan jebakan lainnya. Maka dari itu, King Feng memerintahkan antek pengikut dewa kunonya, untuk segera membuka peti tersebut. Anteknya hanya bisa menggeram, merupakan tanda setuju, lalu ia berlari ke peti itu, dan membukanya tanpa ragu. Kilauan cahaya emas semakin jelas, dan itu membuat King Feng terkejut. King Feng menyadari, kalau item yang berada di peti harta karun itu, adalah sebuah buku skill. Itu adalah godly skill, atau skill dewa, yang dikhususkan untuk pemain kelas assassin, yang mengandung efek pasif dan aktif sekaligus.